Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat matematika, pejuang CPNS. Pada video kali ini Mas Ian mau membahas tentang latihan soal materi pedagogi. Iya, jadi pada video kali ini Mas Ian mau bahas tentang soal-soal tentang pedagogi untuk persiapan SKB CPNS, baik PGSD maupun tenaga kependidikan lainnya. Iya, kita mulai saja langsung ke soal yang pertama. Iya, kemampuan bahasa anak mulai berkembang. Pemikiran masih statis, belum dapat berpikir abstrak, dan kemampuan persepsi waktu dan ruang masih terbatas. Merupakan perkembangan anak pada tahap A. Tahap sensori motorik, B. Tahap praoperasional, C. Tahap operasional konkret, D. Tahap operasional konkret. Ya, ini jawabannya yang benar yang B ya. Ini masuk pada tahap praoperasional. Jadi ketika kemampuan anak masih mulai berkembang, pemikirannya masih statis, itu masuk pada tahap perkembangan praoperasional. Jadi jawaban yang benar yang B. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Seorang anak dengan kemampuan menggunakan kata secara efektif, baik lisan maupun tertulis atau tulisan. Menurut Howard Gardner, anak tersebut mempunyai kecerdasan bahasa. Iya, jadi yang benar adalah kecerdasan bahasa. Ya, jadi ada pilihannya, kecerdasan bahasa, kecerdasan logika matematika, kecerdasan ruang, kecerdasan gerak tubuh. Kita lihat aja dari soalnya sudah nampak ya, dia menuju kepada atau lebih condong kepada tulisan, lisan, itu kemudian bahasa. Ini berarti masuk kepada ranah bahasa atau ranah linguistik. Iya. Oke, sahabat, kita lanjut ke soal yang ketiga. Untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, seorang pendidik dapat melakukan titik-titik. A. Pengayaan materi pelajaran, B. Refleksi, C. Latar belakang peserta didik, D. Tes awal atau pretest. Iya, untuk mengetahui kemampuan awal tentu yang harus dilakukan adalah pretest atau tes awal. Iya, yang benar yang D. Yang D. Jadi untuk mengetahui kemampuan awal tentunya kita harus bisa mampu merancang sebuah tes atau sebuah instrumen penilaian yang kita sebut dengan tes awal atau pretest. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal selanjutnya yaitu nomor 4. Saya bacakan soalnya. Dalam mengidentifikasi kasus kesulitan belajar dapat dilakukan dengan metode Criterion Referenced yang bukan merupakan tahap metode Criterion Referenced adalah titik-titik. A. Menetapkan angka nilai kumulatif minimal yang dapat diterima, misalkan 5,0 atau 6,0. Kemudian B. Membandingkan prestasi dari setiap siswa dengan angka nilai batas lulus tersebut. Secara teoritis, mereka yang nilai prestasinya berada di bawah lulus sudah dapat diduga sebagai siswa mengalami kesulitan belajar. Yang C. Menganalisis kemampuan peserta didik. Kemudian yang D. Menghimpun siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar serta mencari siswa yang mengalami gejala terparah yang nilainya jauh di bawah siswa penderita kesulitan belajar lainnya. Ya, jadi yang ditanyakan yang merupakan metode tahap kriterian referensi. Nah, kalau teman-teman lupa atau belum mengerti atau belum pernah mendengar istilah kriterian referensi itu definisinya seperti apa, maka kita juga tidak tahu ceritanya seperti apa. Nah, tipsnya untuk mengerjakan soal seperti ini, jadi kita lihat kata kuncinya di sini ya, kriterian referensi, yang ini kata kuncinya. Iya, kriterian itu berarti kalau bisa kita menduga itu berarti kriteria. Referensi itu berarti referensi atau dasarnya ya, atau sumbernya ya, sumber kriterianya. Nah, jadi metode sumber kriteria yang bukan metode seperti apa. Maka yang pertama kita lihat yang sangat beda itu tuh yang C tadi teman-teman ya, yang C. Yang C, menganalisis kemampuan peserta didik. Nah, option C ini bila kita bandingkan dengan option A, option B, option D, itu perbedaannya mencolok sekali. Option A itu ada menetapkan nilai angka kualitatif minimal, kemudian membandingkan prestasi, kemudian yang di menghimpun siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar. Nah, sedangkan yang C ini itu melakukan analisis kemampuan peserta didik. Nah, itu sangat berbeda sekali dengan kata-kata kunci yang ada di option A, B, C dan D. Maka kita bisa simpulkan jawaban yang tepat itu yang C. Analisis kemampuan peserta didik yang merupakan metode kriteria referensi. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya.
Dalam kompetensi pedagogik, guru menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Dalam prinsip pembelajaran yang mendidik, guru harus, jadi yang kata kuncinya di sini yang ditanyakan adalah prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran yang mendidik itu harus seperti apa? Jadi guru itu harus seperti apa? Ya, kita baca opsinya. Yang A, melaksanakan proses pembelajaran sesuai jadwal. Kemudian yang B, menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu. Yang C, menggunakan strategi pembelajaran. Yang D, hanya menggunakan teknik pembelajaran. Kita kembali ke pertanyaannya. Dalam prinsip pembelajaran yang mendidik, guru harus, nah, seperti apa? Yang A juga benar. Dalam mendidik itu harus sesuai dengan jadwal. Jadi melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan jadwal itu juga salah satu bentuk mendidik ya, karena dia disiplin waktu, itu juga benar. Kemudian yang B, menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik itu juga benar. Dan yang C, menggunakan strategi pembelajaran ini juga benar. Karena dalam mendidik kita harus menggunakan strategi pembelajaran. Kalau tidak, kita tidak bisa mengajar dengan baik dan tujuan pembelajaran tidak tercapai dengan baik. Yang D, hanya menggunakan teknik pembelajaran ini juga benar. Nah, dari A, B, C, D itu semuanya jawabannya benar. Nah, kita akan pilih mana yang paling benar. Yang paling benar yaitu yang B ya. Yang B itu lengkap. Jadi, jadi untuk mendidik, guru itu harus menerapkan berbagai pendekatan. Ya benar, memang benar, karena dalam mengajar atau mendidik, kalau hanya menggunakan satu pendekatan, kadang tidak bisa kita menyampaikan tujuan dengan baik. Jadi strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Nah, jadi yang paling tepat adalah yang B ya teman-teman ya, yang sangat benar. Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya. Salah satu unsur strategi pembelajaran adalah mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil dan sasaran. Jadi ada output dan target yang harus dicapai dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya. Newman dan Logen dalam Abin Samsudin Makmun 2003. Penerapan dari unsur strategi di atas dalam konteks pembelajaran adalah yang A, menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran, yakni perubahan profil perilaku dan peserta didik. B, mempertimbangkan dan memilih sistem pendekatan pembelajaran yang dipandang paling efektif. C, mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau prosedur, metode, dan teknik pembelajaran. Yang D, menetapkan norma-norma dan batas minimum, ukuran keberhasilan atau kriteria dan ukuran baku keberhasilan. Ya, ini juga bisa kita menggunakan trik-trik ya teman-teman ya, apabila kita tidak pernah membaca atau mendengar istilah yang dikemukakan oleh Amin Samsudin ini ya dalam tulisannya. Maka kita lihat kata kuncinya adalah penerapan unsur strategi yang ada di sini tadi. Unsur strategi pembelajaran adalah mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi. Jadi mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi hasil. Jadi ada output dan target. Yang mana yang sesuai dengan metode itu? Jadi yang pertama adalah ini tadi, spesifikasi dan kualifikasi. Sudah jelas ada kata kuncinya ya. Maka kita bisa pilih jawaban yang A. Baik, sahabat, kita lanjut ke soal selanjutnya. Yang ditekankan dalam strategi pembelajaran interaktif adalah A, membangun inisiatif individu, kemandirian dan peningkatan diri. B, diskusi dan sharing di antara peserta didik. C, pembelajaran dinominasi arahan dari guru. D, proses penyampaian materi secara verbal. Ya, kita kembali ke pertanyaannya. Yang ditekankan di dalam strategi pembelajaran interaktif ya. Strategi pembelajaran interaktif itu seperti apa? Ya, interaktif itu berarti adanya hubungan sosial atau adanya komunikasi antar peserta didik ya. Jadi pembelajaran itu tidak berpusat pada salah seorang saja. Kita analisis satu persatu. Membangun inisiatif individu, kemandirian dan peningkatan diri. Ini juga salah satu tujuan belajar, tapi ini bukan tujuan pembelajaran yang menggunakan strategi pembelajaran interaktif. Tentunya ini salah. Kemudian diskusi dan sharing di antara peserta didik. Oke, cocok ini. Kemudian pembelajaran didominasi arahan dari guru. Nah, ini sangat keliru. Nah, yang di atas kan strategi pembelajaran interaktif. Kalau strategi pembelajaran interaktif itu tentunya dia dua arah ya. Dari guru dan juga dari siswa. Jadi ada feedback, ada komunikasi, ada timbal balik di antara guru dan siswa. Jadi interaktif pembelajarannya. Maka kalau kita pilih dominasi guru ini salah. Kemudian proses penyampaian materi secara verbal. Nah, ini juga keliru.
Pada pembelajaran interaktif itu, proses penyampaian materi tidak hanya melalui verbal, bisa menggunakan media, bisa menggunakan video atau dan sebagainya. Nah, makanya yang cocok yang C. Oh sorry, keliru. Jadi yang cocok itu yang B tadi ya. Keliru ini. Iya. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Pada kurikulum 2013, penyusunan kurikulum dimulai dengan menetapkan SKL berdasarkan kesiapan siswa, tujuan pendidikan nasional, dan kebutuhan. Setelah kompetensi ditetapkan, kemudian ditentukannya kurikulum yang terdiri dari kerangka dasar kurikulum dan seluruh kurikulum. Ada beberapa faktor yang harus dikembangkan antara lain A. Tantangan internal dan eksternal. B. Responsibility. C. Reinforce. Dan D. Enrich. Ya, enrich. Jadi yang harus dikembangkan antara lain. Jadi faktor-faktor harus dikembangkan dalam menyusun kurikulum. Ya, tentu yang kita pilih adalah yang A ya, tantangan internal dan eksternal. Ya, karena ini semua sudah masuk di dalam aspek tantangan internal dan eksternal. Oke, sahabat. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kurikulum 2013, proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik. Artinya apa? Ya. A. Kurikulum harus mengandung hal-hal baru sehingga dapat membantu siswa untuk dapat mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya. B. Menyeleksi nilai dan budaya mana yang perlu dipertahankan dan mana yang harus dimiliki oleh siswa. Kemudian yang C. Pembelajaran yang mendorong siswa lebih mampu dalam mengamati, menanya, dan mengumpulkan informasi, serta mengasosiasi atau menalar dan mengkomunikasikan. Yang D. Mengembangkan kompetensi dasar pada prinsip akumulatif, saling memperkaya antar mata pelajaran. Ya, sesuai dengan definisinya dari pembelajaran saintifik, ciri-cirinya itu yang cocok adalah yang C. Siswa itu lebih mampu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Inilah tahapan-tahapan juga yang ada dalam pembelajaran saintifik. Tentu kita tidak usah ragu lagi, kita pilih jawaban yang C ya. Ini sangat sesuai dengan pendekatan saintifik. Baik, kita lanjut ke soal yang ke-10. Pengembangan kurikulum pemangku kepentingan untuk menjamin relevansi pendidikan dan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha atau industri, dan dunia kerja. Pernyataan tersebut sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. A. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni. B. Relevan terhadap kebutuhan kehidupan. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. D. Beragam dan terpadu. Ya, untuk menjawab soal seperti ini kita analisa ya. Yang ditanyakan adalah prinsip pengembangan kurikulum. Ya, kita lihat pada pernyataannya nampak bahwa relevansi pendidikan itu sesuai dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha, dan dunia kerja. Ya, artinya pengembangan kurikulum itu tidak hanya dirasakan pada saat kita bersekolah atau di dunia pendidikan di dalam sekolah saja, tetapi juga ada dalam manfaatnya terhadap kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha, dan dunia kerja. Artinya yang sesuai dengan pernyataan tersebut adalah yang bagian C. Jadi pengembangan kurikulum itu sesuai dengan prinsip menyeluruh dan berkesinambungan. Kalau ada yang bertanya kenapa tidak relevan dengan yang tidak memilih option yang B, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Kalau hanya menjawab kebutuhan kehidupan sekarang itu berbeda-beda ya. Ini tidak cocok. Kemudian tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, ini juga tidak cocok. Beragam dan terpadu, tidak cocok. Nah, ini tidak menyimpulkan berkesinambungan. Ya, seperti itu. Baik sahabat semua, demikianlah pembahasan pada video kali ini. Kita akan berjumpa pada video-video selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen, dan nyalakan lonceng pemberitahuannya agar teman-teman mendapatkan update terbaru pembahasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.